Sinar matahari menyelinap dari celah ventilasi kayu kontrakan sederhana itu. Udara pagi masih menyisakan dingin malam. Fajar berdiri di depan cermin kecil yang tergantung miring di dinding ruang tamu. Mengenakan kemeja biru yang sudah disetrika semalam, dia merapikan kerahnya sambil mengintip bayangan samar wajah lelahnya. Matanya sembab, bukan karena tangis, tapi karena begadang menyelesaikan laporan kerja yang ditagih mendadak. Di dapur sempit, aroma telur dadar menyambut. Istrinya, Rani, berdiri membelakanginya, mengadu kopi sachet ke dalam 2 gelas. Suasana terlihat seperti pagi-pagi biasanya. Damai, tenang, dan penuh rutinitas. "Sayang, aku tinggal ya," ujar Fajar lembut sambil menyampirkan tas ke bahu. Rani menoleh dan tersenyum. "Sarapan dulu, Mas. Ini kopinya juga masih hangat." Fajar menggeleng sambil melirik jam tangan. Udah telat. Tadi jam kantor diganti setengah jam lebih pagi, ada evaluasi tim. "Kopinya aku bawa aja, ya?" Rani menyerahkan gelas plastik bertutup. "Hati-hati di jalan." Ia mengecup kening istrinya. Lalu bergegas keluar, melangkah menuruni anak tangga kayu yang mulai keropos, menyalakan motornya, dan pergi menembus dingin pagi Jakarta yang mulai sibuk. Tak ada firasat. Tak ada kecurigaan. Hatinya penuh percaya. Di jalan, Fajar melirik spion. Rambutnya masih acak, tapi tak sempat dirapikan lagi. Di lampu merah dekat minimarket, dia merogoh saku celana belakang. Seketika wajahnya menegang. "Dompetku?" Jantungnya berdebar. Ia menepikan motor, membongkar tas kerja dengan cemas. Laptop, berkas, pulpen, semuanya ada. Tapi dompet yang berisi KTP, kartu debit, dan ID karyawan? Tidak. Ia memutar balik. Cepat. Pikiran langsung tertuju ke meja kecil di ruang tamu kontrakan. Mungkin dia meletakkannya di sana semalam saat mengecek nota pengeluaran. Perjalanan kembali hanya butuh 5 menit. Tapi di kepalanya, ada yang lebih cepat berlari, rasa malu kalau sampai absen pagi. Ia tak mengabari Rani karena merasa akan cepat saja mengambil dan pergi lagi. Toh ini rumah mereka. Sesampainya di depan kontrakan, gerbang besi setengah terbuka. Fajar turun dari motor dan melangkah pelan. Aneh. Biasanya Rani selalu mengunci gerbang pagi-pagi, apalagi kalau sendirian. Ia mengira mungkin istrinya sedang jemur pakaian atau bersih-bersih. Suasana sunyi. Langkahnya masuk ke teras. Pintu depan juga tak terkunci. Ia dorong pelan. "Ran?" Panggilnya. Tak ada sahutan. Tapi dari dalam rumah, samar terdengar bunyi ranjang berderit. Mungkin Rani sedang beres-beres kamar, pikirnya. Ia melangkah melewati ruang tamu. Matanya sekilas menyapu meja. Ya, dompetnya memang tertinggal di sana. Tapi langkahnya tertahan. Derit ranjang terdengar lagi. Kali ini lebih cepat. Fajar mengernyit. "Ran?" Panggilnya lebih keras. Tak ada jawaban. Ia menunduk, meraih dompet di meja, tapi telinganya menangkap sesuatu. Suara laki-laki. Lirih, tapi cukup jelas untuk dikenali. "Jangan lama-lama, nanti dia balik." Fajar terpaku. Napasnya mendadak sesak. Suara perempuan menjawab. Suara yang sangat ia kenal. "Tenang aja, dia udah jalan." Dunia Fajar tiba-tiba berputar. Lututnya lemas. Tapi langkahnya justru pelan, seperti robot yang kehilangan arah. Ia mendekat ke pintu kamar yang setengah terbuka. Detik itu juga, sesuatu dalam dirinya berubah. Tangannya gemetar saat menyentuh kenop pintu. Ia dorong sedikit.
Cahaya pagi menyinari bayangan dua tubuh di atas ranjang. Tubuh istrinya dan lelaki lain. Bukan lelaki asing. Itu Pak Herman, pemilik kontrakan. Waktu berhenti. Jantungnya tak berdetak. Dunia hening, lalu meledak dalam satu jeritan batin yang tak pernah ia bayangkan akan ia teriakan. Pagi tadi tampak biasa. Rani menyambut suaminya dengan senyum dan kopi hangat, menyembunyikan keresahan yang sejak kemarin malam mencengkram jiwanya. Saat Fajar keluar kontrakan, ia menutup pintu perlahan. Lalu bersandar di belakangnya, menunduk. Napasnya berat. Matanya menatap lantai kusam. Di dalam hatinya, ada gelombang pasang yang tak bisa dia redam. Penyesalan. Ketakutan. Tapi juga sesuatu yang lebih kelam, keterikatan. Entah sejak kapan semuanya jadi serumit ini. Handphonenya bergetar. Ia meraihnya dengan cepat. Nama di layar membuat jantungnya berdetak tak keruan. Pak Herman. Sudah aman? Dia udah jalan, balas Rani. Beberapa menit kemudian, ketukan 3 kali di pintu belakang mengabarkan kedatangan tamu yang tak pantas. Ia membuka pintu dengan tangan dingin. Pak Herman berdiri di sana, mengenakan kaos tipis dan celana santai. Pria setengah baya, berkumis rapi, pemilik 3 kontrakan di kompleks ini. Duda, katanya. Cepat amat, bisik Rani sambil melangkah masuk, diikuti lelaki itu. Setiap menit berharga, jawab Pak Herman sambil menutup pintu belakang. Mereka sudah melanggar batas sejak 2 bulan lalu. Awalnya hanya basa-basi saat pembayaran kontrakan. Lalu sesekali dibantu memperbaiki keran bocor. Kemudian berubah jadi percakapan larut malam lewat pesan. Hingga kini Rani seperti masuk jurang yang ia gali sendiri. Tapi entah kenapa, ia tak bisa berhenti. Mungkin karena Fajar terlalu sibuk, terlalu lelah. Mereka jarang bicara. Malam-malamnya sunyi. Pak Herman datang dengan perhatian yang terasa hangat, dan Rani yang kesepian, lengah. Tapi hari ini berbeda. Ada kegelisahan aneh sejak Fajar melangkah keluar tadi. Rani beberapa kali menoleh ke arah jam dinding, seperti dihantui sesuatu. Jangan lama-lama, ya, ucapnya saat mereka mulai duduk di tepi ranjang. Pak Herman mengangguk, lalu menarik Rani perlahan. Tapi Rani tak bisa sepenuhnya fokus. Ada suara kecil di dalam dadanya yang berteriak, "Berhenti! Hentikan ini sekarang!" Namun saat itu, semuanya sudah telanjur bergerak. Mereka tak menyadari bahwa seseorang sedang berdiri di balik pintu, mendengarkan. Sampai. Ran? Suara itu menghantam dada Rani seperti palu godam. Ia dan Pak Herman sontak terdiam. Suara langkah Fajar makin mendekat. Pintu kamar berderit pelan, terbuka hanya beberapa inci, cukup untuk menampakkan tubuh mereka yang tak semestinya. Dunia Rani ambruk. Fajar berdiri di ambang pintu. Matanya kosong. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia seperti patung hidup yang melihat mimpi buruk nyata. Rani langsung menjerit. Mas! Mas Fajar! Ini? Pak Herman bangkit, panik, menarik celana, lalu lari melewati Fajar yang masih membeku. Rani berusaha menutupi tubuhnya sambil menangis terseduh. Mas, gak seperti yang Mas lihat. Aku bisa jelasin, Mas. Tapi Fajar tetap diam. Matanya menatap kosong, mengalirkan air mata tanpa suara. Kemudian, pelan-pelan ia mundur. Menutup pintu kamar. Lalu pintu rumah. Dan pergi. Rani menjerit sekuat tenaga, seperti ingin merobek kenyataan yang baru saja terjadi. Ia jatuh berlutut di lantai, menggigil. Tak ada yang bisa ia lakukan.
Kebohongan yang ia pelihara kini meledak di wajahnya, menghancurkan semua yang telah ia bangun bersama suaminya. Ia menatap pintu rumah yang kini tertutup, berharap Fajar kembali dan memeluknya. Tapi yang terdengar hanya sunyi. Sunyi yang menampar lebih keras dari kata-kata. Langit masih biru muda saat motor Fajar melaju dengan cepat di sepanjang jalan kompleks. Hatinya bergemuruh, seolah jantungnya dipaksa bekerja lebih cepat dari biasanya. Pikiran tentang dompet yang tertinggal berbaur dengan detak jam yang terus berdetak menuju waktu absen. Harus cepat. Harus efisien. Ia bahkan tak sempat mengabari Rani, istrinya. Hanya ingin masuk, ambil dompet, lalu pergi lagi. Tapi ia tidak tahu bahwa 5 menit itu akan mengubah seluruh hidupnya. Sesampainya di depan kontrakan, Fajar mengerem motor pelan. Ia turun dan mendapati gerbang sedikit terbuka. Aneh. Biasanya Rani selalu mengunci, apalagi kalau sedang sendiri. Tapi pikirnya, mungkin istrinya sedang menjemur pakaian, atau lupa menutup karena sedang bersih-bersih. Langkahnya masuk pelan. Sepatu kerja masih dikenakan, dan suara langkahnya menggema di lantai keramik kusam. Pintu depan juga tak terkunci. Bahkan tak tertutup rapat. Fajar mendorongnya dengan lembut, suara engsel yang berderit menggema di ruang tamu sempit yang ia hafal luar kepala. Ran, panggilnya. Hening. Matanya menyapu seisi ruangan. Meja tamu, kursi rotan usang, dan kipas angin berdengung pelan. Di atas meja, benar saja, dompetnya tergeletak. Tapi sebelum ia sempat mengambilnya, ada sesuatu yang menahan langkahnya. Derit teranjang. Ia mengenali suara itu. Sudah 3 tahun tinggal di rumah kontrakan ini. Suara kasur kayu itu begitu khas. Fajar mengerutkan dahi. Masih berpikir positif. Mungkin Rani sedang mengganti spray atau membersihkan kamar. Tapi lalu, suara laki-laki. Jangan lama-lama, nanti dia balik, suara itu pelan, seperti bisikan. Tapi cukup jelas. Tubuh Fajar membeku. Beberapa detik kemudian, suara istrinya. Rani. Tenang aja, dia udah jalan. Waktu seolah berhenti. Jantung Fajar melompat ke tenggorokan. Ia tak bisa bernapas. Tangannya meraih dompet, tapi tak menggenggamnya. Tubuhnya bergerak sendiri. Pelan. Penuh ketegangan. Langkah demi langkah ia tempuh menuju kamar. Tiap langkah seperti mematahkan tulang-tulangnya. Pintu kamar hanya tertutup setengah. Ia dorong. Dan di hadapannya, dunia runtuh. Tubuh Rani. Setengah telanjang. Terlilit selimut. Tubuh laki-laki lain. Tua. Berotot, berkumis. Pak Herman. Pemilik kontrakan. Fajar berdiri di ambang pintu, tak bisa bersuara. Pandangannya kabur. Dadanya sesak. Dunia seperti lenyap dalam suara statis yang memekakkan. Ia merasa kakinya gemetar, tapi ia tetap berdiri. Karena kalau ia jatuh, ia tak akan bisa bangun lagi. Pak Herman bangkit panik, mengenakan celananya tergesa. Ia menyentuh bahu Fajar, tapi Fajar menepisnya keras. Mata mereka bertemu, tapi tak ada kata yang cukup. Maaf, Jar, ucap Pak Herman. Tapi suara itu lebih menyakitkan dari tamparan. Fajar mundur. Melihat wajah Rani yang menangis, gemetar. Mas, ini gak seperti yang Mas lihat. Diam. Kata itu akhirnya keluar. Fajar membalikkan badan. Napasnya berat. Tangannya mencengkeram dompet yang kini terasa sangat berat, seolah menggenggam luka. Ia membuka pintu depan, keluar.
Langkahnya berat. Setiap detik terasa seperti dijatuhkan ke jurang yang tak berdasar. Ia menaiki motor, tapi tidak menyalakannya. Ia hanya duduk di sana. Terdiam. Mata memandangi jalanan kosong. Tangannya menggenggam erat setang motor, seolah ingin menghancurkannya. Beberapa tetes air jatuh ke lututnya. Air mata. Ia menangis. Tapi tak terisak. Hanya air mata lelaki yang tak tahu lagi harus kemana. Jantung Rani masih berdegup kencang. Keringat dingin membasahi pelipisnya, padahal kipas angin di sudut kamar terus berputar sejak tadi. Ia mencoba merapikan selimut yang tadi menutupi tubuhnya, tapi tangan gemetaran. Di seberangnya, Pak Herman berdiri canggung, buru-buru mengenakan kaos dan celana panjangnya. Dia lihat semua. Suara Rani nyaris tak terdengar, hanya bisikan getir di antara nafas yang tersengal. Pak Herman berjalan cepat ke arah dapur, mengambil kunci motornya dari laci tempat mereka biasa menyembunyikan hubungan. Pandangannya tidak menatap Rani. Dia tak bicara. Tidak menenangkan. Tidak meminta maaf. Hanya satu hal, lari. Dan itu membuat Rani semakin runtuh. Ia memekik kecil dan menarik selimut lebih erat, lalu terisak. Tangisnya pecah. Dada Rani seperti diremuk-remuk dari dalam. Semua yang ia takutkan, semua yang coba ia sembunyikan, telah meledak di hadapan suaminya sendiri. Fajar. Mas, gumamnya, Mas Fajar. Ia bangkit, masih mengenakan daster lusuh yang separuh terbuka. Kakinya gemetar saat melangkah ke ruang tamu. Pintu depan terbuka lebar. Udara pagi menyusup masuk, menyisakan aroma tanah dan kehancuran. Tapi tak ada siapa-siapa di luar. Fajar sudah pergi. Tak meninggalkan jejak, bahkan suara motor pun tak terdengar lagi. Rani menjatuhkan diri ke lantai. Menangis lebih keras. Terseduh. Maraung. Kenapa aku begini? Kenapa aku setega itu? Pikirannya berkecamuk. Ia tahu sejak awal ini salah. Tapi kesalahan seringkali tumbuh dari kesepian. Fajar, suaminya, terlalu tenggelam dalam pekerjaan. Pulang larut. Lelah. Tak pernah lagi menyentuh Rani seperti dulu. Tak pernah memandang matanya lama-lama. Tak pernah bertanya, "Kamu capek nggak hari ini?" Dan di tengah ruang kosong itu, datanglah Pak Herman. Membantu mengganti selang gas. Memperbaiki genteng bocor. Mengobrol di depan pagar. Menawari kopi. Lalu pelan-pelan masuk ke dalam hidupnya, dan ke dalam tubuhnya. 2 bulan. 2 bulan ia hidup dalam dua wajah, istri setia, dan wanita yang dibelai pria lain saat suaminya bekerja keras untuk membayar sewa rumah. Ironi. Rani menyeka air mata. Lalu bangkit, menutup pintu. Menguncinya rapat-rapat. Dunia luar kini tak boleh tahu. Tapi Fajar, pria yang paling ia cintai, sudah tahu semuanya. Dan itu lebih mematikan daripada seluruh dunia mengetahuinya. Ia kembali ke kamar. Duduk di tepi ranjang yang kini seperti ranjang pesakitan. Matanya menatap kosong ke arah foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyuman di foto itu terasa seperti ejekan. Fajar memeluknya erat. Waktu itu, ia percaya pada cinta mereka. Dan hari ini, ia menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Rani mengeluarkan ponsel. Jari-jarinya ragu. Ia ingin menelepon, tapi takut. Ia ingin mengirim pesan, tapi malu. Akhirnya, ia hanya menulis. "Mas, maafin aku. Aku salah. Aku bingung. Tolong pulang." Tapi tak pernah dikirim.
Ia tahu Fajar tidak akan langsung memaafkan. Mungkin tidak akan pernah. Tapi di dalam hatinya, ada harapan kecil, meski sangat kecil, bahwa suaminya akan kembali. Duduk. Mendengarkan. Meskipun akhirnya memutuskan pergi. Rani berbaring. Memeluk bantal seperti memeluk bayang-bayang Fajar yang entah ada di mana. Air matanya belum berhenti. Tapi tangisnya kini tanpa suara. Karena kadang, penyesalan paling dalam tak membutuhkan teriakan. Hanya keheningan panjang, dan ranjang yang terasa terlalu dingin untuk seorang diri. Suara motor meraung pelan saat Fajar memarkirkan kendaraannya di bawah pohon besar di ujung kompleks. Ia tak tahu harus kemana. Jalanan depan rumah kontrakan masih sepi. Angin meniup daun-daun kering di trotoar, tapi semua terasa asing di matanya. Ia masih belum percaya. Tangannya gemetar saat membuka helm. Ia duduk di jok motor seperti orang linglung. Pandangannya kosong, menembus udara pagi yang mulai panas. Kata-kata Rani masih terngiang di telinganya. Tenang aja, dia udah jalan. Kalimat itu seperti sembilu yang diputar dalam dada. Bukan hanya pengkhianatan, tapi permainan waktu. Ia baru saja mencium kening istrinya, wanita yang ia percaya sepenuh hati, dan beberapa menit kemudian, wanita itu telah menjadi milik orang lain. Di rumah yang mereka tinggali bersama. Di ranjang yang mereka cicil berdua. Dengan pria yang mereka panggil, Pak, dengan hormat. Hatinya remuk. Tapi lebih dari itu, ia merasa hina. Seperti suami yang tak mampu. Seperti pria yang gagal. Ia memejamkan mata, mengingat semua hal kecil. Saat Rani membawakan makan siang ke kantor, saat ia pulang larut dan melihat istrinya tertidur di depan TV, bahkan saat mereka bertengkar soal uang kontrakan yang naik. Dan semua itu sekarang terasa sia-sia. Lalu kenapa ia belum bisa pergi jauh? Kenapa motornya masih terparkir di sini? Ada bagian dari dirinya yang menolak pergi tanpa menyelesaikan. Menolak kalah. Dengan tubuh berat, ia bangkit dari motor. Langkahnya tertatih menyusuri trotoar kembali ke arah kontrakan. Ia tidak mengetuk, hanya mendorong pintu pagar yang masih tidak dikunci. Pelan. Seperti membuka luka yang masih berdarah. Langkah kakinya menapaki teras. Pintu kayu rumah itu tertutup rapat sekarang. Tangannya sempat ragu di gagang pintu. Tapi ia tahu, bagaimanapun sakitnya, ia harus masuk. Harus menghadapi semuanya, meskipun itu akan lebih menyakitkan daripada melihatnya tadi pagi. Ia buka pintu. Bunyi engsel berderit menyambutnya seperti cemoohan. Ruang tamu kosong. Meja masih berantakan. Gelas kopi tadi pagi masih di sana, dingin dan tidak tersentuh. Pemandangan yang begitu biasa tapi kini terasa seperti museum dari masa lalu yang rusak. Dia melangkah lebih dalam. Rani duduk di lantai, bersandar ke dinding dekat kamar. Matanya sembab. Rambutnya acak-acakan. Daster lusuh yang ia kenakan pagi tadi masih menempel di tubuhnya. Tatapan mereka bertemu. Tak ada kata. Hanya dua pasang mata yang basah, dan udara yang terasa begitu pekat oleh hal yang tidak bisa dijelaskan. Fajar membuka mulutnya. Ingin berkata sesuatu. Tapi lidahnya keluh. Rani lebih dulu bicara. Mas, aku salah. Aku bodoh. Aku nggak bisa bilang apa-apa kecuali, maaf. Fajar tak menjawab. Ia melangkah ke meja, mengambil gelas kopinya yang masih ada, menatap cairan coklat tua itu. Dingin. Hambar. Seperti hatinya. Berapa lama? Suara Fajar datar, pelan, tapi membuat udara di dalam rumah mendadak beku. Rani menunduk. Tangisnya merambat kembali. 2 bulan,
Mas. Fajar memejamkan mata. 2 bulan. 2 bulan penuh kebohongan di balik senyum dan pelukan. Di balik tawa dan obrolan ringan sebelum tidur. Kenapa dia? Tanya Fajar. Kenapa bukan aku? Rani menggigit bibirnya. Aku ngerasa Mas jauh. Sibuk. Kita jarang ngobrol. Dia datang, perhatian, dan aku lemah. Aku hancur karena sepi. Fajar tertawa kecil. Pahit. Pedih. Sepi. Jadi itu alasannya? Waktu aku kerja siang malam, pulang larut demi bayar kontrakan ini, kamu isi kesepianmu sama laki-laki yang kita bayar tiap bulan? Rani menangis makin keras. Tapi Fajar tak mendekat. Ia hanya berdiri, memandang wanita yang selama ini ia percayai, dan kini membuat hatinya berlubang. Ia tak bisa memutuskan apa-apa saat itu. Tapi satu hal pasti. Pintu itu telah terbuka. Dan apapun yang terjadi setelahnya, tak akan bisa menutupnya lagi. Pagi itu seperti kiamat dalam bentuk paling sederhana. Tak ada ledakan. Tak ada gempa. Tapi segala yang Fajar bangun selama bertahun-tahun hancur dalam sunyi. Dalam satu kamar, dalam tubuh 2 orang yang seharusnya tak pernah menyatu. Dia masih berdiri di depan meja ruang tamu. Gelas kopi di tangannya tak lagi berarti. Bahkan dompet yang tadi pagi membuatnya kembali, kini terasa seperti benda mati yang menjadi saksi kebodohan. 2 bulan. Itu bukan hilaf satu malam. Itu rencana. Itu pengkhianatan yang dipelihara. Disembunyikan. Dan dilakukan berkali-kali. Dia menoleh ke arah Rani yang masih terduduk di lantai, tubuhnya membungkuk, wajahnya tertutup tangan. Tangisnya bukan lagi sekadar sedih. Tapi seperti perempuan yang sadar bahwa semuanya telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Fajar ingin berteriak. Ingin marah. Ingin menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Tapi tubuhnya tak sanggup bergerak. Ia seperti terjebak dalam ruang hampa yang hanya berisi rasa sesak. Kenapa bukan aku, Ran? Kalimat itu terus berputar di dalam kepalanya. Ia merasa menjadi suami yang gagal. Tak cukup perhatian. Tak cukup waktu. Tapi, apakah itu cukup jadi alasan? Ia menatap foto pernikahan di dinding. Senyum mereka dulu tampak seperti sinar matahari. Sekarang, senyum itu seperti ironi. Seperti ejekan terhadap dirinya yang naif, yang berpikir rumah tangga akan selamanya kuat hanya dengan cinta dan kerja keras. Mas. Rani bersuara, pelan, seperti gumaman di antara tangis. Fajar tak menoleh. Aku tahu, aku nggak layak dimintai maaf. Aku nggak minta Mas lupa, apalagi memaafkan. Tapi tolong jangan tinggalkan aku begitu aja. Fajar tertawa pelan. Pedih. Ran, kamu ninggalin aku sejak 2 bulan yang lalu. Sejak kamu milih dia. Aku nggak milih dia. Suara Rani pecah. Aku cuma lagi kosong. Aku ngerasa kamu jauh. Aku butuh tempat sandar, tapi aku salah. Aku tahu. Mas, aku tahu. Fajar berbalik. Matanya tajam. Tapi bukan marah. Justru sebaliknya, dingin. Kosong. Dia pemilik kontrakan. Kita bayar dia. Tiap bulan. Dan kamu tidur sama dia di rumah yang aku bayar sewa bulanannya. Rani hanya menangis. Tak ada pembelaan yang tersisa. Tak ada alasan yang cukup. Fajar melangkah ke lemari kecil dekat kamar. Ia mengeluarkan tas ransel. Mulai memasukkan baju-bajunya. Tanpa suara.
Tanpa amarah, Rani bangkit. Mas, jangan, tolong. Kita bisa bicarakan ini. Fajar tak berhenti. Mas Fajar. Rani menarik lengan bajunya, tapi Fajar menepis. Udah cukup. Kamu udah ngasih aku jawaban hari ini. Rani terjatuh kembali ke lantai. Menangis keras. Histeris. Fajar menatapnya sekilas. Ada air mata di matanya juga, tapi tak satu pun jatuh. Semua tertahan oleh ego, oleh amarah, oleh luka yang belum sempat dibalut. Dia menggenggam dompetnya. Memanggul ranselnya. Lalu berjalan menuju pintu. Di ambang pintu, ia sempat berhenti. Terima kasih, Ran. Udah kasih pelajaran tentang siapa yang bisa aku percaya dan siapa yang ternyata cuma cerita manis di awal. Klik. Pintu ditutup. Dan dengan itu, dunia yang ia kenal runtuh sepenuhnya. Pintu tertutup. Dan suara itu, suara terakhir dari Fajar, seperti palu godam yang menghancurkan seluruh ruang di dalam hati Rani. Ia tak bangkit. Tak sempat mengejar. Kakinya tak sanggup. Dunianya runtuh bersama detik pintu itu menutup. Rumah kontrakan kecil yang dulu jadi tempat pulang, kini terasa seperti kuburan bagi pernikahan yang ia hianati. Tangisnya pecah. Tak bisa ditahan. Tak bisa dikendalikan. Ia menggenggam daster lusuhnya, mencakar lantai, memukul dada sendiri, menyalahkan diri sendiri. Ini bukan hanya tentang kesalahan. Ini tentang dosa. Dosa kepada pria yang mencintainya tanpa syarat, yang bekerja siang malam, yang selalu pulang dengan senyum, meski matanya lelah. Mas, maafin aku, Mas. Isaknya menggema di ruang sempit itu, tapi suara Fajar sudah tak lagi ada. Semua yang dulu terasa hangat kini berubah dingin. Bingkai foto pernikahan yang tergantung di dinding kini menatapnya seperti hakim. Setiap perabot di rumah itu mengingatkannya pada Fajar. Bahkan suara detik jam dinding seperti pengingat bahwa waktu terus berjalan, menjauhkan mereka, dan tak bisa diulang. Ia menatap handphonenya. Belasan panggilan tidak terjawab dari tetangga sudah masuk sejak tadi pagi. Mungkin mereka melihat Pak Herman keluar terburu-buru. Mungkin mereka mencium bau gosip yang sebentar lagi akan meledak di kompleks kontrakan ini. Rani takut. Tapi lebih takut kehilangan Fajar. Ia membuka galeri foto. Semua penuh gambar mereka. Foto saat pindahan kontrakan. Saat liburan ke Bandung. Saat makan di warung pinggir jalan. Semua terlihat begitu sederhana, tapi penuh cinta. Lalu satu foto muncul. Foto yang ia simpan diam-diam. Foto yang ia ambil saat Pak Herman tertidur di sofa rumahnya. Foto hasil hubungan terlarang yang dulu entah kenapa membuatnya merasa diinginkan. Kini, ia menatap foto itu dengan jijik. Kamu bodoh, Rani. Bisiknya pada diri sendiri. Kamu jual rumah tanggamu demi hasrat yang cuma sesaat. Ia menghapus foto itu. Menghapus semua chat. Semua bukti. Tapi luka di hatinya tak bisa dihapus begitu saja. Tangisnya makin menjadi. Ia merangkak ke kamar, memeluk bantal Fajar yang masih wangi keringat suaminya. Air mata membasahi kain itu. Ia menciumi sarung bantal seperti mencari jejak yang mungkin bisa membawanya kembali. Mas, tolong pulang, tolong. Kalimat itu berulang-ulang, seperti mantra, seperti doa. Tapi yang ia dengar hanya suara angin dari celah jendela. Sunyi. Sore menjelang. Matahari mulai condong ke barat. Rani masih belum makan. Tak sanggup. Ia hanya duduk di lantai kamar. Mengulang-ulang kenangan. Ia mencoba mengirim pesan.
Jemarinya gemetar. Tulisannya kacau. Tapi niatnya jelas. Mas Fajar, aku mohon, aku nggak akan banyak alasan. Aku sadar. Aku siap dihukum. Tapi jangan diam seperti ini. Aku butuh Mas. Aku masih cinta Mas. Pesan itu terkirim. Tapi centang hanya satu. Fajar mematikan ponsel. Rani menangis lagi. Pintu rumah masih tertutup. Tapi kali ini, bukan hanya Fajar yang tak bisa masuk. Tapi Rani juga tak tahu lagi bagaimana cara keluar dari penyesalan ini. Langkah Fajar tak menentu. Ia berjalan seperti orang kehilangan arah. Tidak tahu mau kemana, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Angin sore menggigit wajahnya, tapi ia bahkan tak merasa dingin. Langit sudah mulai berubah jingga, tapi dunia dalam dadanya gelap pekat. Ia duduk di halte kosong, tak jauh dari pasar kecil tempat biasa ia beli nasi bungkus untuk makan malam bersama Rani. Rani? Nama itu masih berat disebut, seperti duri di tenggorokan. Terngiang-ngiang. Menghantui. Padahal baru pagi tadi ia mengecup kening perempuan itu sebelum berangkat kerja. Pagi tadi, ia masih percaya rumah kecil itu adalah tempat paling aman di dunia. Ternyata tidak. Ternyata justru rumah itulah tempat ia dihancurkan. Kenapa, Rani? Pertanyaan itu berputar di kepalanya. Terus-menerus. Mencari celah logika yang bisa ia pahami. Tapi setiap kali mencoba menjawabnya, wajah Pak Herman muncul. Dan hatinya panas lagi. Membakar. Selingkuh dengan siapapun itu sudah cukup menyakitkan, tapi dengan pemilik kontrakan? Dengan pria tua, yang setiap bulan ia bayarkan uang kontrakan, yang sering pura-pura ramah, bahkan pernah memberi diskon karena katanya, kasihan kalian masih muda, berjuang. Ternyata diskon itu, bukan cuma karena iba. Tapi karena Rani dibayarnya dengan tubuh. Gila, gila semua. Fajar menunduk. Kepalanya sakit. Matanya panas. Tapi air mata tak mau jatuh lagi. Seakan tubuhnya sudah habis diperas oleh kenyataan. Ia buka ponsel. Pesan dari Rani masuk. Mas Fajar, aku mohon, aku nggak akan banyak alasan. Aku sadar. Aku siap dihukum. Tapi jangan diam seperti ini. Aku butuh Mas. Aku masih cinta Mas. Fajar menatap layar itu lama. Lama sekali. Ada bagian dari dirinya yang ingin membalas. Tapi tangan ini tak bergerak. Karena yang dulu cinta, sekarang hancur berkeping-keping. Langit makin gelap. Fajar memutuskan berjalan ke rumah ibunya. Jaraknya hanya 2 gang dari kontrakan, tapi langkahnya seperti melintasi ribuan kilometer. Ia belum siap menjelaskan. Tapi ia butuh tempat aman. Tempat yang tidak mengingatkannya pada pengkhianatan. Ibunya menyambut dengan hangat, tanpa tahu apa-apa. Loh, Mas Fajar, bukannya kerja? Fajar hanya menjawab, ketinggalan barang, sekalian mampir. Ibunya menyajikan teh hangat. Duduk di sebelahnya sambil merapikan rambut Fajar seperti anak kecil. Dan entah kenapa, di situ Fajar akhirnya menangis. Tangisan itu datang deras, tiba-tiba. Ibunya terkejut, memeluk erat. Masya Allah, ada apa, Nak? Fajar tidak menjawab. Tapi air matanya menjelaskan semua. Ibunya tahu. Naluri seorang ibu tahu kalau anak lelakinya sedang dihancurkan oleh sesuatu yang sangat dalam. Sesuatu yang tak bisa diobati hanya dengan pelukan. Malam tiba. Fajar tidur di kamar masa kecilnya. Dinding masih dipenuhi poster bola, lemari masih berisi buku-buku lama. Tapi pikirannya tetap di rumah kontrakan.
di wanita yang masih ia cintai, dan di pengkhianatan yang tak bisa ia maafkan. Di tengah malam, ia terbangun, menatap langit-langit, dan bertanya pada diri sendiri, "Aku harus pergi, atau tetap?" Rani duduk di ruang tengah kontrakan yang terasa sangat asing malam ini. Lampu temara menyala redup, suara jangkrik terdengar dari luar, dan dinding tipis seolah mengejek setiap detik kesendiriannya. Tak ada suara televisi. Tak ada langkah kaki Fajar. Tak ada tawa. Yang ada hanya diam, sunyi, dan penyesalan. "Mas," bisiknya, memeluk lutut di sofa. Sejak Fajar pulang dan memergoki semuanya, Rani merasa jiwanya seperti hancur berkeping-keping. Pandangan suaminya, mata yang biasanya hangat dan penuh sayang, tadi siang berubah tajam dan penuh luka. Ia tahu, luka itu ditorehkannya sendiri. Pintu tak diketuk. Pak Herman langsung muncul malam itu, seolah tak terjadi apa-apa. Senyum licik itu masih melekat di wajahnya. "Gimana? Udah tenang? Dia nggak bakal balik malam ini kan?" Tanyanya ringan sambil menyalakan rokok. Rani berdiri dan menunjuk ke arah pintu. "Pergi. Sekarang juga." Bentaknya, suara bergetar. Pak Herman tertawa kecil. "Loh, tumben galak. Biasanya juga kamu yang duluan mulai." Tamparan keras mendarat di pipinya. "Keluar. Kalau enggak, saya jerit. Saya laporin ke RT." Pak Herman masih tersenyum, tapi ia tahu batas. "Baik, Bu kontrakan, tapi ingat, kamu yang mulai semua ini. Jangan pura-pura suci sekarang." Ia pergi. Bau rokoknya tertinggal, menyatu dengan udara penuh kebusukan. Rani jatuh terduduk. Tangisnya meledak lagi. Bukan karena hinaan Pak Herman, tapi karena kenyataan, ia benar-benar sudah mengkhianati Fajar. Bukan hanya tubuhnya yang ia jual, tapi juga harga dirinya. Dan lebih dari itu, rasa percaya Fajar. Malam itu, ia tak bisa tidur. Berkali-kali mengirim pesan ke Fajar. Tak dibalas. Ditelepon, tidak diangkat. Rani mulai takut. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan. Tapi juga takut menerima konsekuensi dari kesalahan besar yang ia ciptakan sendiri. Ia berjalan ke kamar, menatap kasur yang seharusnya jadi tempat mereka berbagi cinta dan mimpi. Kini kosong. Dingin. Ia berbaring perlahan, menatap plafon. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia merasa benar-benar sendiri. Pagi menjelang. Suara motor tetangga lewat. Suara penjual bubur terdengar dari kejauhan. Rani bangun. Membuka pintu. Mengintip. Tapi Fajar tak pulang. Dan pagi ini terasa seperti hukuman paling nyata. Langit pagi mendung. Matahari enggan menampakkan diri. Di kursi taman dekat stasiun, Fajar duduk diam, mengenakan jaket lusuh dan helm yang belum ia lepas. Matanya bengkak, bukan karena kurang tidur, tapi karena malam tadi ia menangis. Ia tak tahu kapan terakhir kali menitikkan air mata, mungkin saat ibunya meninggal. Tapi semalam, itu bukan hanya tangis, itu runtuhnya sebuah dunia. "Rani, kenapa kamu tega?" Dalam benaknya, potongan-potongan kejadian kemarin terus berputar. Langkahnya yang kembali karena dompet tertinggal, kunci yang diputar pelan, pintu yang terbuka, dan sosok Pak Herman di atas tubuh istrinya sendiri. Ia tak berteriak. Tak marah saat itu. Tubuhnya membeku. Jiwanya lumpuh. Dan Rani pun tak membela diri. Hanya menangis, dan itu lebih menyakitkan.
Fajar menarik napas panjang. Dalam. Menahan luapan emosi yang nyaris meledak. Ia belum pulang. Menginap di pos keamanan proyek. Tidur di lantai beralaskan kardus, ditemani nyamuk dan deru mesin generator. Mas, kamu mau sampai kapan begini? Tanya Pak Udin, mandor proyek yang juga jadi teman curhatnya. Fajar menggeleng. Saya nggak tahu, Pak. Saya bingung. Pak Udin menepuk pundaknya. Kalau kamu masih cinta, maafin. Kalau nggak bisa, lepaskan. Tapi jangan menggantung. Fajar terdiam. Dalam hatinya, cinta itu masih ada. Tapi luka yang ditinggalkan, terlalu dalam. Siangnya, Fajar berdiri di depan kontrakan. Ia bimbang. Tapi tetap mengetuk pintu. Rani membukakan pintu dengan wajah pucat dan mata sembab. Mas. Fajar tak menjawab. Ia masuk, duduk di kursi. Ruang tamu itu seperti medan perang sunyi. Tak ada suara. Hanya desahan napas dua orang yang pernah saling mencintai. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, kata Rani, suaranya gemetar. Fajar menatapnya. Datar. Jawab satu hal. Kamu sama dia sejak kapan? Rani menunduk. 2 bulan? Fajar mengepalkan tangan. Tapi ia tak memukul apapun. Hanya menatap kosong. Kenapa? Awalnya karena tekanan, dia ancam kita diusir kalau enggak. Terus lama-lama aku lemah, Mas. Aku salah. Fajar berdiri. Berjalan ke arah pintu. Rani berlari mengejar. Mas, jangan tinggalin aku. Aku salah, aku nyesel. Tapi aku masih cinta. Fajar menoleh. Matanya berkaca-kaca. Aku juga masih cinta. Tapi kadang cinta nggak cukup buat ngelupain pengkhianatan. Ia keluar. Meninggalkan Rani yang terduduk sambil memeluk kakinya sendiri. Hatinya retak. Tapi langkahnya tetap ia mantapkan. Karena terkadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan orang yang kita cintai. Tapi kehilangan kepercayaan. Rani duduk di lantai ruang tamu dengan wajah tertelungkup. Isaknya pecah, memenuhi ruang yang sunyi. Pintu kontrakan telah tertutup kembali. Fajar pergi, membawa serta sisa-sisa kepercayaan yang telah ia hancurkan. Hari itu terasa lebih dingin dari biasanya, meski mentari bersinar terang. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara kompor, tidak ada suara Fajar memanggil namanya dari dapur. Yang tersisa hanya keheningan dan rasa bersalah yang menggigit. Rani berdiri perlahan, berjalan menuju kamar. Tempat tidur yang biasa mereka bagi kini terasa seperti ranjang hukuman. Di atas bantal, masih ada bekas lekukan kepala Fajar semalam sebelumnya. Ia rebah di situ, mencoba mengingat semua kebodohannya. Kenapa aku begitu lemah? Gumamnya. Ia tahu sejak awal bahwa Pak Herman tak punya niat baik. Lelaki tua itu sering memandanginya dengan tatapan licik, sering mengirim pesan-pesan gombal yang membuat perutnya mual. Tapi saat Fajar kehilangan pekerjaan 2 bulan lalu, dan mereka terlilit tunggakan sewa, Rani mulai goyah. Pak Herman datang membawa solusi, cukup temani dia sesekali, maka sewa kontrakan akan dianggap lunas. Dan Rani, dalam ketakutan, dalam keputusasaan, memilih diam. Awalnya hanya sekali. Lalu 2 kali. Lalu ia tenggelam dalam lubang yang makin dalam. Sampai Fajar memergokinya. Siang itu, Rani keluar rumah. Ia berjalan tanpa arah, matanya bengkak. Langkahnya ringan tapi hampa. Warga sekitar mulai menatap aneh. Mungkin mereka mulai mencium sesuatu. Atau mungkin
Pak Herman memang tidak pandai merahasiakan mulut. Di warung dekat gang, Bu Darmi menyapanya. "Rani, suamimu kemana? Udah 2 hari nggak kelihatan." Rani memaksa senyum. "Kerja, Bu." "Syukur deh kalau udah kerja lagi. Ya kamu juga jaga diri ya, soalnya Pak Herman itu orangnya, ya, gitu." Bu Darmi mengerling dengan nada curiga. Rani hanya menunduk. Dunia rasanya mengecil. Malamnya, Rani menulis surat. Ia tahu Fajar mungkin belum siap bicara. Tapi ia ingin jujur, meski sejujurnya terlambat. "Mas Fajar, aku tahu aku nggak layak lagi kamu panggil istri. Tapi aku juga manusia yang pernah takut, pernah hilaf, dan sekarang sangat menyesal. Aku tidak akan mencari pembenaran. Karena apa yang aku lakukan tidak bisa dimaafkan begitu saja. Tapi kalau Mas Fajar masih punya sisa cinta, sekecil apapun, tolong beri aku satu kesempatan. Bukan untuk kembali, tapi untuk menebus salahku. Maafkan aku." Surat itu ia lipat rapi dan sisipkan di saku jaket Fajar yang masih tergantung. Ia tidak tahu apakah Fajar akan membacanya. Tapi ia ingin mencoba. Satu hal yang pasti, penyesalan selalu datang setelah semuanya runtuh. Dan harga dari penyesalan itu adalah sepi yang panjang dan luka yang tak bisa sembuh dengan waktu saja. 2 minggu telah berlalu sejak malam itu. Fajar belum kembali ke kontrakan. Ia tinggal di kamar kos teman kerjanya yang bersedia menampungnya sementara. Setiap malam, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar kecil itu sambil memutar ulang adegan yang menghancurkan dunianya. Ciuman. Tubuh yang bersentuhan. Bisikan. Tawa. Semua itu seperti karat yang melekat di dadanya, tak bisa dibersihkan. Ia marah, kecewa, tapi juga hancur. Yang paling menyakitkan bukan hanya perselingkuhan itu, tapi juga rasa cinta yang masih ada. Ia masih mencintai Rani. Dan cinta itulah yang membuatnya begitu benci. Hari itu, Fajar kembali ke dekat kontrakan. Bukan untuk menemui Rani. Tapi ia harus mengambil KTP dan beberapa dokumen kerja yang tertinggal di dalam lemari. Ia memilih waktu siang hari, berharap Rani tidak ada di rumah. Namun saat ia membuka pagar, suara pintu terbuka pelan. "Mas." Fajar membeku. Itu suara Rani. Wanita itu berdiri di depan pintu, kurus, matanya sembab, rambutnya tak serapi biasanya. Ia memegang amplop kecil, surat yang ia tulis waktu itu. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," Rani berkata pelan. Fajar tak menjawab. Ia hanya berjalan masuk, mengambil jaketnya, kemudian membuka lemari. Ia berusaha cepat. "Mas, tolong, dengerin sebentar aja. Aku nggak minta dimaafin. Aku cuma pengen ngomong." Fajar berhenti. Ia menarik napas dalam. Lalu menoleh. "Apa yang kamu harapkan dari aku? Aku lupa barang, balik, dan yang aku temuin adalah istri sendiri telanjang sama pemilik kontrakan di ranjang kita. Ranjang yang aku beli dari uang kerja lembur. Di rumah yang harusnya jadi tempat kita saling jaga. Kamu ngerti gak itu rasanya kayak apa?" Rani menangis. Ia jatuh duduk di lantai. "Aku nggak punya alasan. Aku takut waktu itu. Aku salah. Aku hilaf." "Takut?" Fajar mendekat. "Takut karena kita miskin? Karena aku lagi nganggur? Jadi kamu jual tubuh kamu ke orang itu?" Rani menggeleng. "Aku cuma nggak kuat kalau kita terus diusir. Aku panik. Aku lemah. Tapi aku nggak pernah berhenti sayang sama Mas." Fajar menatap wajah itu, wajah yang dulu ia cintai tanpa syarat.
Wajah yang sekarang dipenuhi air mata dan penyesalan. Tapi luka di dadanya belum kering. Ia menghela napas. Aku butuh waktu. Mungkin aku bisa maafin kamu suatu hari. Tapi untuk sekarang, aku belum sanggup. Rani hanya mengangguk. Air matanya jatuh ke lantai. Fajar melangkah pergi. Tapi sebelum menutup pintu, ia berkata lirih. Jangan tinggal di sini. Kontrakan ini udah kotor sama kenangan yang gak bisa aku hapus. Dan pintu pun tertutup. Meninggalkan Rani sendirian di tengah ruang yang penuh kenangan. Dan Fajar kembali berjalan tapi kini sedikit lebih ringan. Karena setidaknya, ia telah bicara. Kontrakan itu kini lebih sunyi dari sebelumnya. Tanpa suara Fajar yang biasa menyetel radio kecilnya di pagi hari. Tanpa aroma kopi tubruk yang ia seduh sambil menunggu nasi matang. Dan yang paling menyakitkan, tanpa tatapan mata yang dulu penuh cinta. Sejak pertemuan terakhir itu, Rani tak lagi melihat Fajar. Ia mengikuti sarannya. Ia pindah ke kamar kos kecil di dekat pasar, membayar dengan hasil jualan kue basah keliling yang baru ia mulai sendiri. Sudah tak ada Andi, si pemilik kontrakan. Lelaki itu menghilang dari hidupnya, entah karena malu atau takut. Dan Rani pun tak mencari. Karena tak ada lagi yang ingin ia kejar, selain penebusan yang entah kapan bisa benar-benar ia tuntaskan. Setiap malam, Rani duduk di lantai, memandang selembar foto pernikahan mereka. Fajar mengenakan batik sederhana, senyumnya lebar, sementara ia bersandar di bahunya, penuh harapan dan impian. Kini semua itu hanya kenangan. Dan Rani belajar menerima bahwa ada hal-hal yang rusak, yang tak bisa diperbaiki, hanya bisa dimaklumi. Ia menulis di buku kecilnya setiap malam. Bukan puisi, bukan catatan dagang, melainkan, Mas Fajar, kalau hari ini Mas sehat, aku bersyukur. Kalau hari ini Mas masih marah, aku bisa terima. Tapi kalau suatu hari Mas bahagia lagi, meski bukan denganku, aku akan lebih dari sekadar rela. Di pasar, Rani pelan-pelan dikenal ibu-ibu sekitar. Kue bikang, lumpia, dan risolnya mulai punya pelanggan. Seorang ibu penjual sayur sering memborong dagangannya tiap pagi. Rani, kamu tabah ya, kata ibu itu suatu pagi. Kehilangan suami bukan akhir segalanya. Rani tersenyum. Aku nggak kehilangan, Bu. Aku cuma lagi berusaha mengembalikan kepercayaan yang udah aku hancurkan. Wajah ibu itu termenung sejenak, lalu mengangguk pelan. Kamu anak baik. Semoga Tuhan pulihkan semuanya, ya. Rani tahu, ia tak bisa memaksa Fajar kembali. Tapi ia percaya, waktu adalah pelipur paling bijak. Bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk menyadarkan bahwa manusia bisa berubah, bila ia sungguh-sungguh menyesal. Dan Rani menyesal. Setiap hari. Setiap tarikan napas. 3 bulan sudah berlalu sejak hari itu, hari di mana semua kepercayaan yang kubangun hancur hanya dalam satu pemandangan. Tapi anehnya, luka itu bukan lagi berdarah. Ia hanya mengendap. Membeku. Membisu. Aku pindah dari kontrakan itu. Menyewa kamar petak dekat tempat kerjaku. Sendiri. Tanpa suara sendok yang biasanya bergemerincing pagi-pagi. Tanpa bau kue basah kesukaan Rani. Tanpa siapa-siapa. Dan meskipun begitu, setiap pagi aku tetap bangun, menyeduh kopi, lalu duduk sendiri memandangi dinding. Bukan karena rindu, tapi karena entah. Sore itu, saat aku pulang kerja, seorang tukang sayur di depan gang memanggilku. Mas Fajar, itu loh mantan istrimu. Jualan di pasar sekarang. Hebat juga ya, dia sendirian jualan kue pagi-pagi banget. Aku hanya tersenyum kecil. Bukan karena bangga.
Bukan karena benci. Tapi karena kata, mantan istri, itu masih terdengar asing. Dulu katanya sering nemenin Mas kerja ya? Tanya ibu itu lagi. Aku hanya mengangguk. Lalu berlalu. Tapi malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan wajah Rani, bukan saat aku memergokinya, tapi saat dia menangis, memohon, menatapku dengan mata basah, terus menghantuiku. Apa benar dia menyesal? Apa benar orang bisa berubah? Atau, aku cuma takut sendiri? Esoknya, di hari libur, entah kenapa aku melangkah ke pasar. Langkahku pelan, ragu, tapi pasti. Dan saat aku melewati deretan penjual sayur, kulihat dia. Rani. Ia duduk bersimpu di tikar plastik, dikelilingi kotak kue, wajahnya sedikit berminyak tapi tetap teduh. Mata kami bertemu. Sejenak waktu berhenti. Dia berdiri, tak bicara, hanya menunduk. Aku mendekat. Hai, ucapku pelan. Dia mengangguk. Mau beli kue? Aku tersenyum kecut. Mau ngobrol? Kalau boleh. Dia menoleh, bingung. Tapi lalu menunjuk kursi kecil di sebelah tikarnya. Kami bicara. Tidak banyak. Tapi cukup untuk tahu bahwa luka kami masih ada. Namun kami tak saling membencinya lagi. Kamu kelihatan lebih kuat, kataku akhirnya. Karena aku sudah kehilangan kamu, jawabnya lirih. Jadi harus kuat. Gak ada pilihan lain. Aku terdiam. Lalu mengangguk. Dan saat aku pamit, dia menyodorkan sekotak kue bikang. Gratis, katanya. Yang kamu suka. Aku menatapnya. Dan di detik itu, aku tahu. Ini bukan akhir. Tapi juga belum tentu jadi awal. Ini hanya jendela kecil yang mungkin bisa kubuka suatu hari nanti, ketika aku benar-benar siap untuk memaafkan. Dan mungkin mencintainya lagi. Fajar. Kue bikang itu kubawa pulang. Bukan karena lapar. Tapi karena rasa rindu. Rindu yang tak lagi menyakitkan, hanya menyisakan kenangan. Kubiarkan kotaknya terbuka di meja kecil, lalu duduk di hadapannya. Mengamati bentuk warnanya yang masih sama seperti dulu. Rani benar. Dia tahu apa yang kusuka. Dia tahu rasa dan selera yang tak berubah, bahkan setelah semua luka. Aku tak tahu harus menaruh perasaan ini di mana. Benci? Sudah lama menguap. Cinta? Mungkin, tapi tak seperti dulu. Yang ada hanya perasaan tenang. Bahwa dia baik-baik saja. Bahwa aku baik-baik saja. Dan mungkin itu cukup. Rani. Aku berdiri lama setelah Fajar pergi. Mataku menatap kosong ke arah jalan tempat dia tadi datang. Langkahnya pelan. Tapi wibawanya masih sama. Hangat. Tapi dingin dalam sikap. Aku tak mengharap banyak. Bahkan saat memberinya kue bikang tadi, aku hanya ingin satu hal. Maaf. Bukan agar kembali, tapi agar aku bisa hidup tanpa beban lagi. Aku sudah lelah membenci diri sendiri. Setiap hari aku mencoba menebus, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku. Kalau hidup ini adalah jalan yang harus kutebus dengan air mata, maka biarlah. Asal aku tahu, aku pernah dicintai dengan sungguh-sungguh. Dan aku pernah menghancurkannya. Fajar. Seminggu kemudian, aku kembali ke pasar. Bukan untuk mencari maaf, tapi untuk mengembalikan satu hal. Damai. Dia sedang membereskan dagangannya. Wajahnya tak secantik dulu, tapi justru lebih kuat. Aku berdiri di hadapannya, lalu berkata, "Ran,
Aku nggak tahu apakah aku bisa jatuh cinta lagi ke kamu. Tapi, aku maafin kamu. Rani menunduk. Bibirnya bergetar. Tapi aku nggak minta kembali, Jar. Aku mengangguk. Dan aku juga nggak janji bisa buka hati lagi. Tapi, kamu pernah jadi rumah yang hangat. Itu nggak akan aku lupakan. Kami saling menatap. Tak ada pelukan. Tak ada genggaman tangan. Hanya, tatapan dua orang yang pernah saling menyakiti, tapi kini memilih untuk memaafkan, dan menjalani hidup masing-masing. Rani. Hari itu, saat dia memaafkanku, hatiku terasa ringan. Aku pulang ke rumah kontrakan baru yang kecil dan sempit. Tapi malam itu aku tidur tanpa menangis. Karena akhirnya, beban itu jatuh. Dan aku bisa bernapas lagi. Fajar. Aku tahu, cinta itu bisa tumbuh lagi. Tapi bukan dari puing-puing lama. Kadang cinta itu harus mati, agar kita belajar untuk hidup sendiri lebih dulu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku melihat matahari pagi dari balik jendela tanpa merasa hampa. Tamat.